الحمد لله الذي حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان اللهم لا أحصي ثناءك عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. خير النبي أرسله الله من العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمة إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, sebagai hamba Allah yang telah dianugerahi nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu, menjadi keniscayaan bagi kita untuk senantiasa bersyukur, sekaligus menguatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benar syukur dan takwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya harus terus kita kokohkan dalam kehidupan, agar kita senantiasa berada di jalan Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih di era penuh dengan perubahan yang cepat saat ini, prinsip takwa melalui kesungguhan dalam hati, lisan, dan dalam tindakan harus kita aplikasikan sampai akhir hayat, dan kita tidak boleh meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan pada khutbah Jumat kali ini kami akan membawakan sebuah tema, menjaga nilai-nilai Islam di tengah perubahan zaman. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pada kesempatan
kesempatan ini kami akan menyampaikan pentingnya berpegang teguh pada agama dalam menghadapi perubahan zaman yang penuh dengan disrupsi. Apa disrupsi itu? Disrupsi adalah perubahan besar-besaran dalam tatanan berbagai sektor kehidupan manusia. Jika tidak didasari dengan beragama yang kuat, maka di era disrupsi ini akan membawa kita terombang-ambing bagai buih di tengah lautan dan menghempaskan kita ke dinding karang yang terjal. Adalah benar kata-kata bijak yang menyebutkan bahwa dengan teknologi hidup jadi mudah dan dengan agama hidup jadi terarah. Di tengah cepatnya perubahan, kita merasakan bagaimana kita dimudahkan dalam menjalankan aktivitas kehidupan sekarang dengan berbagai penemuan teknologi. Ini seolah-olah dunia sudah ada dalam genggaman kita dengan hanya memegang smartphone, bekerja mencari kebutuhan, berinteraksi, beribadah sampai dengan hiburan, semuanya sudah tersedia. Hanya dengan menggerakkan jari kita menghadapi kondisi ini, kita harus menguatkan pegangan kita pada Islam sebagai agama yang mengarahkan dan membawa keselamatan hidup di dunia dan juga akhirat. Agama menjadi panduan yang memberikan arah di tengah kompleksitas dunia modern. Agama menjadi kekuatan transformatif yang mampu menjadi penuntun di tengah kegelisahan umat dan ketidakpastian zaman. Di tengah modernitas ini, agama lebih dari sekedar pelipur lara. Agama menjadi energi positif yang menggerakkan kita menuju kehidupan yang lebih bermakna dengan menjaga stabilitas moral, nilai, dan panduan hidup di tengah perubahan besar yang sering membingungkan. Oleh karenanya, Allah telah mengingatkan kepada umat Islam untuk berpegang teguh pada agama, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang artinya berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, janganlah bercerai-berai. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, pentingnya berpegang teguh pada agama di era modern saat ini, karena agama merupakan fondasi moral dan etika dalam bermuamalah. Di era disrupsi, teknologi dan perubahan sosial dapat membawa tantangan moral baru seperti maraknya hoax, bullying, konsumerisme berlebihan. Agama memberikan panduan moral yang jelas untuk membedakan antara yang benar dan salah, membantu individu tetap teguh pada prinsip yang baik. Perubahan yang cepat seringkali membuat orang terjebak dalam tekanan kebingungan, kecemasan, dan kehilangan arah. Nilai-nilai agama seperti ketenangan dalam berdoa, syukur, dan tawakal memberikan ruang untuk merenung dan menjaga keseimbangan spiritual dan emosional. Dengan agama, kita akan mendapatkan nasihat bagaimana langkah terbaik dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah bersabda, ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala sallallahu alaihi wasallam, wa li kitabihi wa li rasulihi wa li immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Yang artinya, agama memerintahkan nasihat. Ditanyakan kepada Nabi, kepada siapa? Nabi menjawab, kepada Allah, kitabnya,
Rasulnya, para pemimpin kaum muslimin, dan kepada kaum muslimin secara umum yang bukan pemimpin. Ibnu Rajab mengutip Al-Hafidz Abu Amr bin As menjelaskan bahwa nasihat adalah kata yang padat makna, mencakup tindakan penasihat terkait yang dinasihati dengan berbagai macam kebaikan dan kehendak dan perbuatan. Dengan berpegang teguh pada nasihat-nasihat yang ada dalam agama, kita akan mampu mengendalikan diri dan tidak terjebak dalam hal-hal yang merugikan. Kita perlu menyadari kemajuan teknologi yang besar bukan hanya membawa manfaat yang besar, tetapi juga resiko yang mengancam seperti kecanduan media sosial dan degradasi moral. Agama menjadi solusi dalam menghadapinya. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Ta'ala, berpegang teguh pada agama di era disrupsi bukan berarti menolak perubahan atau teknologi, tetapi menjadikan alat untuk kebaikan. Dengan agama, seseorang dapat memanfaatkan kemajuan teknologi sambil tetap memelihara nilai-nilai luhur, nilai-nilai yang penuh makna. Ingatlah bahwa teknologi adalah wasilah atau perantara, bukan ghayah atau tujuan. Kita harus memanfaatkan teknologi dengan baik, dengan nilai-nilai agama yang tertancap kuat dalam diri kita. Semoga kita senantiasa diberikan kekuatan dan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul 'alim. وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.